ibu, saudara, dan anak-anakku sekalian, selamat bertemu di dalam persekutuan ibadah Minggu 10 Mei 2020. Salam dalam kasih Tuhan. Semoga kita semua masih semangat mendisiplinkan diri untuk saling menjaga, yakni dengan rajin pakai masker, tidak keluar rumah jika tidak penting sekali, bekerja, belajar dari rumah, menjaga kebersihan dan imunitas tubuh melalui istirahat cukup, makan cukup, dan berjemur cukup. Mari masuk ibadah kita dengan penuh sukacita, sebab hanya Allah sumber pelindungan kita dan hanya sesama sumber kekuatan kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 434. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Saya undang jemaat berdiri dan mari kita nyanyikan Allah adalah kasih dan sumber kasih. Kita terima panggilan ibadah kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Amin. Kita sambut panggilan ibadah kita minggu ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 402, bait yang pertama, Ku perlukan juru selamat. Ku
Jemaat disilahkan duduk dan mari bersatu hati dalam doa. Kita berdoa pembuka ibadah dan pengakuan kesalahan. Mari kita berdoa. Rasa syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allahku. Pada hari yang indah ini, Tuhan telah menyertai langkah kami dari rumah kami masing-masing, sehingga sampai tempat ibadah ini dengan penuh sukacita. Kami rasakan bahwa semua itu atas kasih dan penyertaan Tuhan yang kami rasakan. Mustahil kami tidak bisa melakukan kegiatan ini tanpa penyertaan dan kasih Tuhan. Tuhan, di dalam kehidupan kami sering melakukan kesalahan. Kami mengakui keterbatasan akan pribadi kami yang kami lakukan di setiap langkah kehidupan kami sehari-hari. Dan pada saat ini kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih dahulu kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa membersihkan atau menyucikan hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga di dalam kami melakukan ibadah pada saat ini, Tuhan melayakkan kami. Dan biarlah ibadah awal, pertengahan, sampai akhirnya hanya Tuhan yang senantiasa menyertai dan melindungi setiap hati nurani yang ingin rindu akan sabda Tuhan. Terima kasih Tuhan, permohonan doa yang jauh dari sempurna kami peralaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat kekasih Kristus yang setia, damaikanlah hatimu. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Amin. Syukur kepada Allah atas karunia dan berita anugerah pengampunannya. Oleh sebab itu, mari kita perbaharui pengakuan iman rasuli kita di hadapannya. Mari kita ucapkan bersama sambil berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Mari kita terima pelayanan sabda sebagai bekal perjalanan hidup kita selanjutnya. Adapun dasar pelayanan sabda hari ini terambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita membacanya, mari lebih dahulu bersama-sama kita berdoa. Allah yang Maha Agung, di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan kita, sungguh kami mengucap syukur pada ibadah kami hari ini. Engkau telah menyertai kami di masing-masing
pribadi lepas pribadi di rumah kami masing-masing. Tuhan, pada saat ini kami akan bersama-sama untuk membaca, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan mengurapi kami, Tuhan memampukan kami untuk bisa memahami, terlebih firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, terkhusus kepada Bapak Pendeta, apapun yang sudah disiapkan, yang akan disampaikan kepada kami, kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai dan akan menjadikan berkat bagi kami untuk mengikut di dalam kasih Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dari awal, pertengahan hingga selesainya kami menerima firman-Mu, kiranya Engkau bersabda, berfirmanlah, kami semua siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Mari kita baca dan perhatikan uraian 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Yang demikian, Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis di dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung kepadanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Ini Owe. Pak Drembo
dikenal sebagai warga jemaat Wetan Kulon yang sangat aktif dalam kegiatan berjemaat. Hampir dalam semua kegiatan gereja, Pak Drembo pasti ada dan hadir. Tidak seorang pun yang meragukan kebaikan serta keaktifan Pak Drembo dalam kegiatan gereja. Hanya saja sudah agak lama ini beliau tidak lagi aktif. Pak Dadap selaku penatua jemaat yang pernah ditugasi untuk mengadakan pendekatan pada Pak Drembo mengungkapkan bahwa Pak Drembo sedang tidak senang dengan warga yang bernama Pak Lamis. Kemudian Pak Dadap mengadakan pendekatan kepada Pak Lamis dengan harapan bahwa mereka bisa saling menerima kembali. Pak Lamis senang dengan maksud gereja melalui Pak Dadap. Beliau siap mempertemukan dengan beliau siap dipertemukan dengan Pak Drembo dan menyelesaikan duduk persoalan antara mereka. Sayangnya langkah yang diambil Pak Dadap dan disetujui oleh Pak Lamis itu tidak disambut baik oleh Pak Drembo. Pak Drembo menutup hatinya dan membiarkan rasa dendam mengeram dalam batinnya. Maka sampai sekarang persoalan Pak Drembo tidak selesai. Dan Pak Drembo tetap tidak aktif lagi dalam kegiatan bergereja. Bahkan kasak kusuk terdengar bahwa beliau sekeluarga akan pindah ke gereja lain. Bagaimana menurut Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian tentang pergumulan di atas? Menurut saya, warga yang aktif dalam kegiatan bergereja itu mempunyai beberapa alasan. Satu, di rumah sudah tidak repot. Dua, hobi atau senang bertemu banyak orang. Tiga, kewajiban organisasi. Empat, terpanggil oleh cinta kasih Tuhan Yesus yang telah lebih dulu memberi diri untuk melayani dirinya. Dan mungkin masih banyak alasan lainnya. Kembali kepada Pak Drembo. Bisa dipastikan bahwa beliau aktif bukan karena alasan keempat. Nah, bagaimana bisa memastikan begitu? Ya, karena seseorang yang menghayati kasih Tuhan Yesus pastilah memancarkan perbuatan atau paling tidak keputusan yang mengasihi, bukan beku hati seperti yang ditunjukkan Pak Drembo terhadap Pak Lamis. Rasul Petrus mengingatkan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikian tadi dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Juga, biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 1 Petrus 2 ayat yang ke-5. Ada seorang Tionghoa yang setiap pagi dan sore berhenti sebentar di depan sebuah gedung gereja sebelum dan sesudah ia membuka toko kelontongnya. Suatu hari tetangga gereja yang rupanya setiap hari memperhatikan perilaku engkong itu menegur beliau. "Kong, apa sih yang engkong lakukan setiap pagi dan sore berhenti di depan gereja?" Dan engkong itu menjawab, "We berdoa kepada Tuhan Yesus lah ya," dengan logat Tionghoanya. Nah, kalau benar berdoa masa sebentar sekali? Tanya tetangga gereja penasaran.
Owe hanya bisa doa. Tuhan, ini Owe, acong, itu aja. Saut engkong yang rupanya bernama Acong itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, engkong Acong tidak nampak berhenti di depan gereja. Rupanya beliau sakit sampai harus dirawat di rumah sakit. Dan ternyata ketika beliau sakit, beliau sempat ditemui Tuhan Yesus dalam tidurnya. Tuhan Yesus hanya menyapa, "Cong, ini Owe." Dan engkong Acong segera geragapan bangun, melepas semua infus yang menempel di tangannya untuk bisa berjalan ke sana kemari. Perawat yang mengetahui kejadian itu bertanya, "Kong, cari apa?" Engkong menjawab, "Owe cari Yesus yang baru saja menyapaku." "Ah, engkong ini ngelantur. Ayo, aku periksa dulu," ajak perawat. Ketika perawat dengan teliti memeriksa kesehatan engkong Acong, perawat terkejut karena engkong Acong benar-benar sehat 100% dan layak pulang dari rumah sakit. Sementara engkong Acong membatin, "Sungguh, Tuhan menyayangi orang yang tulus hati. Ia tidak melihat panjang pendeknya doa kita, juga seberapa fasih lidah kita berkata-kata, pun pula seberapa banyak harta yang sudah kita persembahkan kepadanya. Tuhan melihat hati dan keinginan kita yang tulus untuk memuliakan namanya, baik melalui doa ataupun bakti dan segala hal yang kita persembahkan kepadanya. Tuhan, ini Owe. Amin." Mari kita sambut sabdanya dengan nyanyian Kidung Jemaat 362, ayat 1 dan 2. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Mari bersatu hati dalam doa dan syafaat. Kita berdoa. Tuhan yang maha baik, yang sungguh perhatian dan mendengar
setiap seruan umat. Perkenankan kami, tundukkan kepala dan hati kami, berdoa, memohon kepadamu. Pertama, buatlah kami senantiasa rukun dalam menghadapi wabah virus corona ini. Biar virus ini tidak mengalahkan kami, membuat kami tercerai-berai, namun sungguh membawa kami dan membuat kami semakin bakti kepadamu dengan setulus hati kami. Dan demikian ya Tuhan, memperbaiki langkah-langkah kehidupan kami. Demikian ya Tuhan, yang kedua, perkenankan kami berdoa untuk aparat pemerintah dan pelayan-pelayan masyarakat lainnya yang saat ini bekerja keras untuk kami. Ya Tuhan, kami juga bersama-sama dengan mereka. Kami ada dalam ketulusan untuk saling melayani. Kami tidak egois, tapi sungguh kami mau saling menopang. Kami mau saling menolong untuk bersama-sama berperang melawan wabah ini. Dimuliakan nama-Mu ya Tuhan melalui pelayanan masing-masing daripada kami. Tambahkan kemampuan, hikmat, kebijaksanaan pada aparat pemerintah kami dan pelayan-pelayan masyarakat di antara kami ya Tuhan. Yang ketiga, perkenankan kami juga berdoa untuk mereka yang terimbas wabah corona ini ya Tuhan, baik secara kesehatan tubuh mereka ataupun secara ekonomi dan rohani mereka. Ya Tuhan, supaya demikian mereka sungguh menemukan jalan keluar untuk lepas daripada belenggu wabah virus corona ini. Berikanlah mereka ya Tuhan ketenangan, kesabaran ya Tuhan, dan anugerah kasih, supaya demikian ya Tuhan, mereka sungguh pada waktunya yang sakit disembuhkan ya Tuhan, yang terpuruk ekonomi akan dipulihkan ya Tuhan, yang demikian menjauh daripadamu yang mungkin ada dalam tekanan, ada dalam kesedihan yang mendalam, mereka Tuhan kembali dihiburkan, mereka kembali dikuatkan. Terpujilah Engkau yang penuh dengan kasih karunia kepada kami bersama. Demikian ya Tuhan, yang berikutnya perkenankan kami juga berdoa untuk masa depan yang penuh perubahan dan pembaharuan setelah wabah corona ini ya Tuhan, yang sedemikian Tuhan telah tata bagi kami, supaya demikian kami lebih disiplin dalam waktu, dalam saling memperhatikan satu dengan yang lain, dan demikian juga dalam kami menjaga kebersihan, dalam kami menjaga imunitas tubuh, kami menjadi semakin baik lagi ya Tuhan. Dan demikian ketika kami Tuhan juga undang untuk mempergunakan makanan, minuman yang lebih sehat, yang lebih menyehatkan. Demikian juga peralatan-peralatan yang lebih alami pada waktu-waktu seperti ini Tuhan. Dan yang tentu Tuhan perkenankan untuk perubahan dan pembaharuan di masa depan kami. Tuhan, mampukan kami untuk menatanya sedemikian rupa. Tidak lupa perkenankan Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu dan izin-Mu Tuhan ketika kami mau menutup ibadah ini dan pulang ke rumah kami masing-masing untuk melanjutkan aktivitas kami. Demikian dalam perlindungan-Mu kami senantiasa mendapatkan keselamatan, kami senantiasa mendapatkan kecukupan atas kebutuhan kami. Pada akhirnya Bapa Surgawi, perkenankan kami mencukupkan akan rangkaian doa kami ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu, sehingga doa kami menjadi semakin sempurna. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum undur dari persekutuan ibadah kita saat ini, mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan menyisihkan sebagian harta kita untuk persembahan kepada Tuhan melalui gerejanya. Pemazmur mengingatkan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Amin. Kepada saudara yang di awal tadi belum bersembah, mari bersembah bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 450 bait 1 dan 2. Hidup kita yang benar. Sekarang mari kita haturkan persembahan kita melalui doa. Bapak, Ibu, dan Saudara disilahkan berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur segala kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Di mana hari ini Tuhan, kami boleh membangun ibadah dengan penuh sukacita, dengan kesehatan, dengan kekuatan, dan Engkau telah memberkati kami semua Tuhan. Pada hari ini, kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh berkuasa di dalam hidup kami, boleh semakin memulihkan dan memberkati kami semua. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan segala persembahan kami, syukur kami, baik persembahan minggu, persembahan perpuluhan, maupun persembahan syukur kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan memberkati, menyucikan dan menguduskannya, sehingga persembahan ini boleh menjadi jalan kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Engkau percaya
mengelola akan persembahan ini, berilah hikmat, kebijaksanaan, dan takut akan Tuhan, sehingga hanya kehendak Tuhan yang boleh dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Bapa, terima kasih segala penyertaan kasih-Mu di dalam kami membangun ibadah hari ini, hingga kami boleh undur dari tempat ini, dari ibadah kami boleh merasakan sukacita dan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala doa, permohonan, dan syukur kami. Haleluya, amin. Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, lanjutkanlah hidupmu dengan lebih berbakti kepada Sang Pencipta. Kasih karunia dari Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa tercurah atasmu hari ini dan sampai selamanya. Amin. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 451, bait 1 dan yang kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anakku sekalian, disilakan duduk mengambil saat teduh dan doa pribadi. Amin. Demikian ibadah minggu kita saat ini. Berita jemaat. Yang pertama, situasi wabah masih terus berlanjut. Evaluasi pemerintah akan disampaikan tanggal 29 Mei 2020 nanti. Sambil menunggu, mohon seluruh warga tetap memahami anjuran pemerintah dengan sabar dan tekun. Jangan lengah, tetapi jangan juga terlalu takut atau khawatir. Tidak kalah penting dari anjuran pemerintah, semakin tekunlah berdoa dengan lebih tulus. Yang kedua, ibadah tengah minggu nanti, Kamis tanggal 14 Mei 2020 dan minggu depan tanggal 17 Mei 2020 tetap di rumah saja, namun dengan bahasa pengantar bahasa Jawa atau KBJ. Dan yang ketiga, sekali lagi air leri atau cucian beras jangan dibuang. Manfaatkan untuk memberi minum ternak atau menyiram tanaman. Dan kami siap di Kapanditan, siap menampung air leri yang tidak dimanfaatkan, tapi harus langsung, jangan sampai nginap. Dan yang keempat, penyebaran virus corona sama dengan flu.
Sehingga yang penting jaga jarak antar orang, kemana-mana pakai masker, dan jaga kebersihan diri serta imunitas tubuh dengan berjemur paling tidak 30 menit. Makan teratur serta cukup, juga istirahatnya. Takut atau khawatir hanya akan menurunkan imunitas tubuh dan ekonomi sosial. Dan yang kelima, mari kita songsong hari depan dengan lebih bersih, disiplin, sehat, dan rendah hati di hadapan Allah serta sesama. Akhirnya, selamat hari Minggu, salam sehat selalu. Amin.